Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini bertemu lagi bersama Pak Vicky dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2 ya. Jadi kalian siapkan buku tema 2-nya, kemudian buku tulisnya dan alat tulisnya. Baik, kesempatan kali ini kita mau belajar apa nih? Ada yang sudah baca buku tema 2-nya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dongeng. Nah, berbicara tentang dongeng, kalian tahu dongeng? Pasti kalian pernah dengar kan? Dongeng. Apa sih dongeng itu? Nah, pada hari ini kita akan mempelajarinya dan mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kalian. Apa itu dongeng? Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, mari sama-sama kita buka pembelajaran pagi hari ini dengan membaca Ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, mari kita lanjutkan. Dongeng, apa sih dongeng itu? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Kemudian, dongeng itu biasanya dibacakan secara turun-temurun. Dan dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Dengan membaca dongeng, kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam sebuah cerita. Nah, jadi dongeng itu apa? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita fiksi, cerita yang tidak benar-benar terjadi yang dibacakan secara turun-temurun. Jadi dari neneknya diceritakan kepada anaknya, dari anaknya diceritakan lagi kepada anaknya, terus sampai kepada kita. Nah, itu adalah dongeng. Nah, yang diceritakan itu belum tentu itu benar atau tidak. Jadi yang namanya dongeng itu kebenarannya itu masih dipertanyakan, ya. Nah, itu yang namanya dongeng. Mungkin kalian tahu contoh-contoh dongeng? Nah, ada yang tahu contoh-contoh dongeng? Kalau kalian pernah mendengar Sangkuriang, nah ini adalah salah satu contoh dongeng. Nah, tahu Sangkuriang? Ya, yang itu adalah dongeng yang mengisahkan terbentuknya suatu gunung ya. Asal mula terbentuknya suatu gunung. Nah, gunung itu konon katanya terbentuk dari perahu yang ditendang oleh Sangkuriang. Nah, kemudian apa lagi? Ada Danau Toba. Nah, tahu Danau Toba? Ada di mana Danau Toba? Pulau Kalimantan. Bukan, Danau Toba adanya di Pulau Sumatera. Danau Toba ini adalah salah satu dongeng yang berasal dari Pulau Sumatera. Selanjutnya ada Timun Mas. Nah, mungkin kalian pernah melihat nih film tentang Timun Mas. Nah, Timun Mas termasuk contoh dongeng. Selanjutnya ada Malin Kundang ya. Bukan maling ya. Malin Kundang. Nah, Malin Kundang ini salah satu dongeng juga yang berasal dari Pulau Sumatera. Ya. Salah satu dongeng yang mengisahkan tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Ya. Karena dia sudah melupakan ibunya, bahkan tidak mengakui ibunya. Selanjutnya ada Si Kancil. Nah, Si Kancil ini adalah salah satu contoh dongeng juga. Bedanya kalau Si Kancil ini adalah dongeng yang diperankan oleh hewan ya, yang bisa berbicara. Nah, ini adalah contoh-contoh dongeng yang Bapak rasa kalian juga pernah melihat filmnya. Nah, lalu di dalam dongeng itu terdapat yang namanya unsur-unsur cerita. Dalam sebuah dongeng itu terdapat unsur-unsur cerita. Nah, tahu kalian unsur-unsur cerita itu ada apa saja? Oke, yang pertama ada yang namanya tokoh. Nah, tokoh, tahu tokoh? Nanti kita lanjutkan ya pembahasannya.
Yang kedua ada latar. Yang ketiga ada amanat. Kemudian ada alur, ada tema, dan ada watak. Jadi unsur cerita itu terdiri dari 6 unsur. Ada tokoh, ada watak, ada latar, ada alur, ada tema, dan ada amanat. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan dari semua unsur yang ada ini. Yang pertama adalah tokoh. Nah, ada yang tahu tokoh itu apa? Oke, tokoh adalah pemeran di dalam cerita. Bisa berupa manusia, hewan, atau makhluk khayalan lainnya. Nah, kalian tahu mungkin film atau cerita tentang yang tadi dongeng-dongeng yang sudah kita sebutkan. Nah, tokoh-tokohnya itu kan ada yang ada yang manusia ya, ada yang hewan, contohnya kancil ya. Ada juga makhluk khayalan seperti apa? Peri, kurcaci, ya, raksasa. Padahal kan raksasa nggak ada ya gitu. Kalau di zaman sekarang, ini kan khayalan. Kemudian pohon dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tokoh. Jadi tokoh adalah pemeran, baik itu hewan, manusia, atau makhluk lainnya yang ada di dalam cerita tersebut. Itu namanya tokoh. Oke, ingat-ingat ya nak. Selanjutnya, yang kedua adalah watak. Watak ini berkaitan dengan tokoh yang ada di cerita tersebut. Watak adalah sifat tokoh di dalam sebuah cerita. Nah, sifat itu kan banyak. Contohnya, ya, contoh watak tokoh nih, biasanya ada yang jujur, ada yang sabar, dermawan, kikir, pelit, ya, pemarah, ada juga pemarah, kemudian ada pemaaf, ada yang iri juga, kemudian ada yang dermawan, ya, ada yang cerdas, ya, contohnya kancil ya gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Itu adalah watak. Jadi watak itu adalah sifat si tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Oke, ingat-ingat ya. Beda antara watak dengan tokoh. Kalau tokoh itu orangnya atau pemerannya, kalau watak adalah sifat tokohnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah latar. Nah, latar ini adalah tempat atau waktu yang terjadi di dalam sebuah cerita. Contohnya, untuk latar tempat di hutan, di rumah, di kamar, di pinggir sungai, dan yang lainnya. Contohnya, kancil berlari menyusuri hutan yang gelap gulita. Nah, berarti itu tempatnya di mana? Hutan ya, kancil berlari di tengah hutan ya, berlari di tengah hutan. Nah, berarti tempatnya di hutan. Berarti latar tempatnya hutan di tengah malam yang gelap gulita. Nah, ini berkaitan dengan latar yang kedua. Latar yang kedua adalah waktu. Nah, ada malam hari, siang hari, setelah turun hujan, setelah pulang sekolah, dan lain sebagainya. Contohnya tadi, kancil berlari di tengah hutan di malam yang gelap gulita. Nah, di malam yang gelap gulita adalah waktunya, ya, keterangan waktu. Nah, itu namanya latar waktu. Berarti di tengah malam yang gelap gulita. Oke, paham sampai sini anak-anak? Ya, mudah-mudahan kalian paham ya dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Oke, selanjutnya tema. Nah, tema ini apa? Tema ini adalah dasar cerita atau pokok cerita. Nah, tema biasanya berkaitan dengan judulnya atau dengan pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita tersebut. Biasanya tema berkaitan dengan pesannya, ya. Misalnya pesannya tentang kesabaran, mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang kekeluargaan, ya, tentang merawat lingkungan, ya, tentang kaitannya dengan sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan tema, itu berkaitan dengan amanatnya, ya, dengan pesannya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah alur. Alur adalah jalannya cerita dari awal sampai akhir cerita. Nah, contohnya dari bangun pagi, ya, bangun tidur, kemudian dia mandi, dia ke sekolah, kemudian di sekolah dia melaksanakan kegiatan, baik itu belajar, ya, kemudian ada konflik atau problem, ya, ada permasalahan. Nah,
terus sampai akhir dan sampai tamat. Nah, itu adalah alur. Jadi alur itu adalah kegiatan atau peristiwa yang terjadi dari awal cerita sampai akhir cerita. Itu namanya alur. Contohnya, di sebuah hutan, di tengah-tengah pedalaman, hiduplah seorang anak yang bernama Jaka. Nah, Jaka adalah anak yang pandai memanah. Dia adalah anak dari salah satu legendaris pemanah yang ada di desa tersebut. Nah, sampai awal itu awalnya. Kemudian endingnya apa? Akhirnya Jaka dapat menggantikan ayahnya menjadi legendaris pemanah di desa tersebut. Itu adalah peristiwa akhirnya. Nah, itu dari awal sampai akhir itu namanya alur, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah amanat. Nah, amanat tadi sudah Bapak singgung di awal. Amanat adalah pesan atau nasihat yang ada di dalam cerita yang disampaikan oleh pengarang atau penulis cerita. Nah, amanat ini pasti ada di setiap dongeng atau cerita. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dongeng atau cerita yang kita baca atau yang kita saksikan, itu adalah amanatnya. Pelajaran, contohnya pelajaran pelajaran pesan moral. Nah, misalnya kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh iri, kita tidak boleh menjadi pendendam, kita tidak boleh pelit, ya. Kita harus menolong sesama, ya gitu. Dan lain sebagainya. Itu adalah amanat atau pesan, ya. Jadi pesan di dalam suatu cerita atau dongeng disebut amanat. Oke, anak-anak, paham sampai sini? Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran, ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pintar berbahasa. Sesi pintar berbahasa ini Bapak akan menampilkan 5 soal. Nah, 5 soal ini berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas tadi, ya, sudah kita pelajari tadi. Jadi kalau kalian tadi belajarnya serius, ya, kemudian menyimak dan mencatat, insya Allah kalian akan bisa memahami atau menjawab daripada soal yang ada ini. Oke, untuk soal yang pertama sangat mudah. Cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi disebut apa? Oke, silakan kalian tulis. Jangan lupa tulis soalnya, ya. Yang kedua, contoh dongeng yaitu, nah, apa saja sih contoh dongeng yang kalian tahu? Coba tadi kalian ingat ada berapa tuh dongengnya? Contoh dongeng kalian sebutkan. Selanjutnya yang ketiga, unsur-unsur cerita ada 6, yaitu, nah, silahkan kalian tuliskan unsur-unsur cerita yang sudah kita pelajari tadi. Ada 6, ya, ingat apa saja. Yang keempat, jalannya cerita dari awal sampai akhir cerita disebut titik-titik. Nah, baru tadi kita jelaskan, ya, Bapak jelaskan nomor 4. Selanjutnya, pesan yang disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita disebut titik-titik. Yang nomor 5, pesan yang disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita disebut titik-titik. Maaf, ya, itu ada typo. Nah, kalau sudah selesai, silahkan kalian foto soal dan jawabannya. Silahkan kalian kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Ini adalah pelajaran bahasa Indonesia di jam pertama. Insya Allah nanti di jam kedua akan dikirimkan sebuah video. Nah, nanti di tugas yang bahasa Indonesia yang kedua nanti akan ada tugasnya. Tapi syaratnya kalian harus menyimak video yang dibagikan di grup kelas kalian. Kemudian nanti kalian jawab pertanyaannya berdasarkan video yang kalian lihat itu, ya, yang nanti Bapak atau Ibu guru bagikan di kelas kalian. Oke? Di jam kedua bahasa Indonesia, ya. Jadi, setelah mengerjakan tugas ini, ingat masih ada tugas yang selanjutnya.
kita nonton video ya, kita nonton dongeng ya, biar kalian juga fresh. Oke, baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita berkesan dan semoga kalian juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Baik, Bapak tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.